Calon Gubernur Petahana Bengkulu, Rohidin Mersyah, ikut diperiksa KPK pasca operasi tangkap tangan KPK yang dilakukan di Bengkulu. Cukup mengejutkan, apalagi tersangka Rohidin ini saat ini tengah menjalani kontestasi politik pilkada serentak yang akan berlangsung pada Rabu besok. Ironisnya saudara, tersangka ini diduga melakukan pemerasan terhadap anak buahnya untuk biaya politik pilkada. Calon Gubernur Petahana Rohidin Mersyah. Rohidin Mersyah, KPK memeriksa Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dalam operasi tangkap tangan. Iya mas, berarti lusa ke Semarang ya? Nanda. Yo. Oke. Nanda. Yo mas. Nanda. Opo Tosel? Ini loh tiket ke Bengkulu lumayan juga ya harganya ternyata. Ngapain lo ke Bengkulu? Latah lo gue ke Semarang mau ke Bengkulu. Liputan. Apa liputan OTT? Bengkulu lagi jalan-jalan lo. Hah? Liputan OTT Bengkulu? Enggak, cuma mau makan pendang sih sebenarnya. Ya jauh-jauh. Itu apaan emang OTT Bengkulu? Apa? Kenal OTT? Dan bilang lo nggak tahu lagi Sel. Enggak. Sini gue kasih tahu. Jadi Sel, baru-baru ini lah ya kasusnya KPK itu tiba-tiba melakukan OTT di Bengkulu. Nah OTT di Bengkulu ini ramai juga kemarin karena kenapa? Karena OTT-nya memang kan dilakukan pada saat momennya lagi dalam pilkada. Nah itu menarik, ntar kita akan bahas juga. Tapi Sel yang harus lo tahu nih dari OTT Bengkulu itu ada satu tersangkanya itu merupakan Gubernur Bengkulu. Nah beliau ini juga sedang nyalonin atau disebutnya calon gubernur petahana di Bengkulu. Maksudnya ikut pilkada serentak lagi. Nah dari itu baru satu. Sebelumnya KPK tuh ngamanin 8 orang ya. Itu ngamanin nih 8 orang. Dari 8 orang itu 3 ditetapkan sebagai tersangka. Tadi udah gue sebutin calon gubernur petahana atau gubernur Bengkulu saat ini namanya Rohidin Mersyah. Nah Rohidin Mersyah dan 2 orang lain ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mereka melakukan tindak pidana korupsi yakni pemerasan dan juga gratifikasi. Nah menarik banget Sel, kenapa? Karena kan tadi gue sebut ada 8 orang ya yang diamankan. 3 ditetapkan sebagai tersangka tapi 5-nya ini bebas. Kenapa? Karena kalau dari kasus ini sebenarnya KPK udah preskon sih ya, kalau lo perhatiin ya Sel, kalau lo nggak perhatiin handphone lo aja Sel. Jadi preskonnya itu kemarin dipimpin langsung sama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ada Direktur Penyidikan KPK juga Asep Guntur, kemudian ada jubirnya. Itu disampaikan sama Alexander Marwata bahwa sebenarnya kasus ini dari 5 orang itu bisa dibebaskan karena ya dia menjadi korban dari dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Rohidin Mersyah ini. Kalau kemarin penangkapannya kalau gue bisa bilang kayaknya agak dramatis ya. Dramatisnya itu adalah rame banget Sel di Bengkulu. Gue dapat informasi dari teman-teman gue karena banyak simpatisan dari Rohidin Mersyah pada saat itu berkumpul. Jadi kalau untuk kronologi Sel, gue kemarin karena liputan di sana, jadi gue menyerap banget nih apa yang disampaikan oleh Alexander Marwata pada saat preskonnya. Sebenarnya KPK tuh sudah melakukan penyelidikannya sejak Mei bahkan Sel. Jadi kalau misalkan bisa dibilang udah lama lah ya. Nah dari Mei kemudian dapat informasi dari masyarakat di bulan Mei itu ada ya dugaan mencurigakan mobilisasi Gubernur Bengkulu lah karena dia kan nyalonin lagi. Sampai gongnya kalau kata Alex itu di akhir November atau tepatnya udah mau masuk masa tenang. Nah di November itu Sel akhirnya KPK langsung ke Bengkulu. Pas di Bengkulu Sel di sana dia ngamanin 8 orang di dalam satu hari yang sama. Nah pas di satu hari yang sama itu waktunya berbeda-beda tuh, pagi sampai malam sampai di malam harinya ini ditangkaplah Rohidin Mersyah, diamankan ya pada saat itu. Yang paling serunya kalau gue denger ceritainnya adalah ada aksi kejar-kejaran. Jadi nggak langsung kayak Rohidin Mersyah ikut saya, enggak. Jadi kayak Rohidin Mersyah dia kabur dulu kemana tuh. Jadi dia dari Bengkulu menuju ke Padang. Jadi kurang lebih KPK ngikutin Rohidin Mersyah itu 3 jam Sel. 3 jam say kayak lama juga ya. Terus dari situ ya udah akhirnya berhasil diamankan sama KPK dan karena
tadi gue bilang kalau di sana rame banget, kata temen gue juga di sana simpatisan dari Rohidin Mersyahnya juga gong banget. Jadi uniknya kalau lu lihat tayangan di videonya tuh, Rohidin Mersyah diamankan menggunakan baju polantas. Nah itu jadi pertanyaan juga tuh sama wartawan kemarin, karena ramainya simpatisan dan pendukung dari Rohidin Mersyah agar kondisinya kondusif, maka ya digunakanlah pakai polantas itu, dan KPK memang juga ditemani sama pihak kepolisian setempat di sana. Kemudian akhirnya dibawalah ke Polrestabes Bengkulu untuk pemeriksaan, baru ke Jakarta. Gitu Sel, gue kok suka banget ya cerita ini ya Sel. Lu sih mancing-mancing kan, aus gue. Tapi gue masih belum tahu nih, jadi sekarang siapa yang udah resmi jadi tersangka? Ada nggak? Yang udah jadi tersangka itu dari 8 orang, 3 orang. Pertama, Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu yang juga calon Gubernur Petahana Bengkulu. Kedua, ajudan dari Rohidin Mersyah namanya Efriansyah. Dan yang ketiga itu Sekda Provinsi Bengkulu namanya Isna Fajri. Jadi mereka bertiga ini ditangkap dan saat ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan gitulah selama 20 hari prosesnya kayak gitu di rutan cabang KPK. Nah dari yang menariknya Sel, jadi kayak banyak juga sih uang dari ulah mereka bertiga ini. Tahu nggak berapa? Ada berapa tuh totalnya? Gue sebut kayaknya bisa beli tiket bolak-balik sampai kapan tahu deh Jakarta Bengkulu saya. Menarik, berapa tuh? 7 miliar. Jadi 7 miliar ini boom banget ya, karena diperoleh dari hasilnya tadi. Kalau gue bisa bilang 5 orang saksi yang saat ini udah dilepas, mereka tuh korban dari Rohidin Mersyah dengan dalihnya menurut gue ini udah masuk ke abuse of power. Kenapa? Karena ada penyalahgunaan wewenang di sini untuk kepentingan pribadinya Rohidin Mersyah. Rohidin Mersyah mengintimidasi kelima kepala dinas atau kepala biro di Provinsi Bengkulu ini, dimintain dana, dimintain duit. Lu gue mintain duit dong 1 orang nih. Kalau enggak ntar lu gue nonjobkan ya sebagai kepala dinas. Terus yang lain pun juga sama. Sampai ada satu lagi kepala dinas yang dimana dia menjabat untuk sektor guru honorer dan semacamnya seperti itu. Dia juga diminta si kepala dinas ini, Lu keluarin deh secepatnya untuk tunjangan guru honorer segala macam itu biar gue pakai di masa pilkada serentak ini, biar mereka atau guru-guru kalangan guru-guru honorer ini atau guru-guru bisa tertarik dan mau milih gue. istilahnya kayak gitu. Jadi Sel, dari 7 miliar itu ditemuin di 4 lokasi yang beda. Nah, yang pertama ya. Pertama itu uang kalau nggak salah 32 juta sekian. Itu ditemuin di mobil salah satu kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Itu namanya Pak Saifuddin. Nah kalau yang kedua, uang ditemuin lagi sama KPK dan sekarang juga tentunya udah diamanin. Itu dari Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu Pak Ferry. Kalau nggak salah itu 120 jutaan deh Sel. Ada juga KPK menemukan uang di mobilnya Rohidin Mersyah. Lo tau gak berapa? Kayak bayangin deh, uang 370 juta di dalam mobil. Segimana ramenya tuh mobil dengan uang-uang kan? Gak kebayang. Nah ada lagi Sel, uang ini lebih banyak lagi dong. Bombastis, 6 miliar sekian itu di rumah sama di mobilnya ajudan dari Rohidin Mersyah, Efriansyah. Jadi gak hanya itu, kemarin menarik banget di preskon karena lu kalau perhatiin nih, kalau lu melihat lagi video preskon kemarin di YouTube-nya Kompas TV, kelihatan kok dari preskon itu ditunjukin juga kan bukti-bukti uang yang udah disita. Terus ada amplop juga Sel di situ. Nah, ternyata amplop itu diduga akan digunakan sebagai serangan fajar ke masyarakat yang informasinya mau dibagikan di masa tenang ataupun di hari pencoblosan. Nah, nominalnya cukup lah ya beli ciki 20.000 sampai 100.000 say. Wow, banyak banget nominalnya. Tapi tadi kan lu ada bilang ini pemaksaan ya? Bentuk pemaksaannya kayak gimana emang? Tahu nggak ya? Tahu dong. Tahu dong. Jadi yang tadi gue bilang sih di awal, ada 5 penyelenggara negara, alasannya itu berbeda-beda. Pemerasan dilakukan sama Rohidin Mersyah ke 5 orang ini. Yang pertama deh gue kasih tahu, ada dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu. Jadi dia tuh ngasih duit kalau nggak salah itu sekitar 200 jutaan ke yang bersangkutan di sini melalui tangan kanannya, ajudannya, agar dia tidak dicopot dari jabatannya. Itu satu. Terus lagi ada dari Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu. Sama sebenarnya alasannya agar tidak digantikan. Nah, tapi yang menariknya di sini emang nominalnya agak lebih tinggi dari yang sebelumnya 500 juta ya. Dia ngambil uangnya ternyata juga karena kepepet mungkin ya dengan memotong ATK. ATK ini alat tulis kantor dan juga surat dinas perjalanan atau SPPD disebutnya.
sampai dengan tunjangan pegawai, Sel. Jadi banyak banget sebenarnya alasan yang bikin wow lagi. Ada juga dari Kepala Biro Pemerintahan Kesra Provinsi Bengkulu. Dia ngumpulin duit paling banyak menurut gue di sini. Enggak deh, ada yang paling banyak lagi, nanti gue kasih tahu. Jadi 1,4 miliar kalau nggak salah dia ngasih uang itu ke Rohidin Mersyah, di mana dananya ini dikumpulin dari sejumlah satuan kerja di Provinsi Bengkulu. Nah, yang ini nih yang paling gedenya, boom banget. Jadi, uang yang dikumpulin itu ini dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Bengkulu. Beliau ini ngasih duit sebesar 2,9 miliar, gue inget banget. Tapi dana yang dikumpulkan itu bersumber dari honorer pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap di Provinsi Bengkulu. Dan itu digunain, Sel, karena kenapa? Jadi kalau dari KPK bilang Rohidin Mersyah tuh memerintahkan untuk uang itu dicairkan, yang seharusnya mungkin ada tenggat waktunya atau memang ada waktunya timing untuk mengeluarkan itu agar dipercepat dikeluarkan ya ketika momen pilkada serentak. Lo tau kan pasti buat apa maksudnya? Buat kampanye ya. Parah banget. Ya kan? Guru honorer loh dipotong. Aduh, gue gak habis pikir deh, Sel. Gue minum aja deh daripada mikir-mikir ya. Gila. Terus gimana tuh? Jadi emang iya sih, Sel, kalau katanya ICW ya, kalau kasus korupsi yang dilakukan sama petahana yang maju lagi berkontestasi, ini emang udah agak lumrah biasa terjadi gitu loh. Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, ICW tuh ngelihat karena biaya kampanye yang mahal. Nah, ini didukung juga sama Litbang Kemendagri tahun 2020. Jadi di Litbang itu menyatakan kalau biaya pencalonan bupati, wali kota, ini nominalnya ya, Sel, setingkat itu bisa mengeluarkan dana kampanye 20 sampai dengan 30 miliar. Nah, kalau untuk gubernurnya baru di angka 20 sampai 100 miliar. Kan itu banyak ya. Terus juga yang kedua, kalau dari dana kampanye ini sebenarnya sumbernya itu baik dari kantong pribadi, bisa dari partai, bisa juga dari sumbangsi dari pihak swasta dan lain sebagainya. Tapi kalau kata ICW, kalau untuk partai ngasih sumbangan untuk dana kampanye itu biasanya kecil nominalnya. Ini yang nyebabin kenapa pada calon petahana itu milih cara lain dengan cara yang tidak dihalalkan dengan korupsi. Nah, ada lagi kalau kita ngeliat dari sisi aturan ya, Sel, kayaknya peraturan KPU atau disingkat PKPU itu juga masih kurang saklek kali ya, khususnya untuk dana kampanye. Kenapa? Karena kalau setiap pasangan calon kepala daerah ini emang diwajibkan transparansi, melaporkan dana kampanyenya berapa, sampai mereka juga harus tahu rekeningnya juga diawasi juga sama Bawaslu kan. Tapi kadang ini sifatnya tuh hanya normatif aja. Gak ada audit secara keseluruhan gitu loh, investigasi benar-benar dilakukan dengan serius gitu, Sel. Nah, ada lagi nih, Sel, ada PKPU tahun 2017, jadi mana kalau calon petahana yang mau berkontestasi lagi di pilkada gitu ya, mau maju, ini gak harus untuk mundurin diri. Nah, ini sebenarnya kayak potensi deh, hal-hal kayak macam kasusnya Rohidin Mersyah, ini bisa kejadian kayak gitu. Jadi ya harus tegas sih dari segi aturan dan juga dari proteksi diri ya. Bener sih, dan kasus kepala daerah yang kena OTT KPK kan udah banyak kan, ini tuh bukan pertama kali kan, Nan? Bukan. Jadi Sel, menarik nih, karena dari kasus OTT di Bengkulu kan gue jadi penasaran ya, terus gue searching lah, sampai akhirnya tahu bahwa KPK ini udah ngelakuin OTT untuk kasusnya kepala daerah ya, itu ada 100 kasus dalam rentan waktu 2004 sampai 2018. Tapi yang harus kita lihat sih, Sel, ya posisinya adalah kayaknya dari kasus Rohidin Mersyah ini ada yang salah ya sama sistem politik kita. Karena tadi kan disampaikan kalau ya mereka ngelakuin kayak gitu karena butuh modal yang gede untuk kampanye kan. Jadi mereka sampai tega melakukan berbagai cara, menghalalkan berbagai cara. Salah satunya kan tadi lu dengar sendiri, nilainya fantastis, dimana pakailah alih-alih menggunakan gaji pegawai kayak gitu disalahgunakan lagi. Nah, gak jarang juga kan kalau misalkan orang yang udah tersandung dalam perkara ini, kasus-kasus korupsi ini, gue inget banget ya ada orang pepatah bilang kalau kebohongan itu gak sendiri mainnya. Jadi ya dengan adanya korupsi ini, dia jadi minta adalah imbalan karena untuk status posisinya ini tetap aman. Jadi
merembet kemana-mana. Jadi kepentingannya Rohidin Mersyah ya tadi bayanginnya kasusnya, jadi merembetlah ke kepala dinas yang lain sehingga dia harus berbohong, nutupin lagi untuk kepentingannya si Rohidin Mersyah ini. Penyakit banget kan kalau kayak gini, Shell. Terus belum lagi ada serangan fajar. Nah, serangan fajar ini bahaya banget. Kenapa? Yang terbaru, Shell, lo tau gak sih kalau Bawaslu RI itu ngeluarin pernyataan bahwa di serangan fajar ini paling banyak terjadi di masa tenang sama di hari pencoblosan, di dua hal itu. Dan ini banyak banget ditemukan laporan ke Bawaslu terkait dengan kasus serangan fajar atau money politik. Nah, kita sebagai masyarakat sebenarnya harus lebih pinter-pinter, Shell. Kita lebih pinter dari orang-orang yang melakukan tindak kejahatan itu. Iya, kita harus bisa memilah terkait kepentingan. Pasti kita tahu dong, kasih duit kayak gitu ada kepentingan untuk diri dia sendiri kan. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus pinter dengan tidak melakukan hal itu, dengan memperteguh prinsip kita, dan kita juga harus tahu yang paling penting itu visi misi si calon yang akan maju ini, mau itu pilkada ataupun pilpres ataupun segala macamnya. Jadi itu sih yang harus kita perkuat lagi, Shell. Gue juga sih akan memperkuat diri dari godaan dia. Bercanda. Saya deh. Tapi gue sebel jadinya dengar cerita lo nih tentang OTT Bengkulu ternyata separah itu ya, Nan. Asli, kacau. Tapi gue jadi penasaran deh. Apa? Apa gue liputan aja ya di Bengkulu? Lo temenin gue mau nggak? Apa? Ke Bengkulu. Ngapain? Liputan. Liputan? Nemenin lo? Iya. Oh enggak, gue mau liputan sendiri hari ini. Gue udah ditelepon nih mau ke lip gue. Gue jalan ya. Dasel. Gue sendiri.